Lukas pasal 10 hari Selasa tanggal 25 November 2025. Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Jadi Yesus kan punya banyak murid. Nah, ada 12 yang dia pilih dulu itu rasul, ada wanita-wanita juga yang mengikuti dia, dan yang ini juga ada yang 70 murid. Nah, sekarang di Lukas pasal 10 ini Yesus menunjuk 70 murid yang lain. Jadi bukan yang 12 itu. Dan mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya. Jadi di dua-dua orang diutus Yesus untuk mendahului Yesus ini ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Jadi ini tempat-tempat di mana Yesus mengutus kedua muridnya berdua-dua itu adalah kota di mana Yesus nanti akan datang. Dikatakan di sini dan tempat yang hendak dikunjunginya. Nah, murid-murid itu diutus berdua-dua mendahului terlebih dahulu, mendahului Yesus sebelum nanti Yesus yang datang langsung di kota-kota tersebut. Nah, kita lihat Yesus mengirim berdua-dua ya, bisa saling menguatkan di dalam perjalanan, bisa saling berbagi, saling menolong. Jadi Yesus selalu mengirim muridnya berdua-dua. Ayat kedua katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Nah, tuaian ini adalah bagaimana banyaknya jiwa-jiwa yang ada butuh dituai tetapi Yesus sendiri bilang pekerjanya sedikit. Jadi dibutuhkan pekerja untuk menuai banyaknya jiwa-jiwa yang mau diselamatkan oleh Yesus. Dan Yesus bilang di sini, mintalah kepada Tuhan. Tuhan ini huruf besar ya, kepada Bapa yang punya tuaian. Yang punya tuaian itu adalah Bapa. Tuhan di sini Yesus bilang mintalah kepada Bapa yang punya tuaian itu supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja. Nah, kita bisa minta kepada Tuhan mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian-tuaian jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita, karena kita tidak bisa sendirian. Ini murid-murid Tuhan Yesus ada 70 dibagi-bagi ke berbagai tempat. Nah, Yesus pun masih bilang minta kepada Bapa. Nah, kita bisa berdoa. Ini saya sering doakan Tuhan kirimkan penuai yang tepat, orang-orang yang tepat untuk menuai keluarga kita, menuai teman-teman, menuai siapapun di sekitar kita, dan Bapa yang akan kirimkan sendiri pekerja-pekerja yang tepat. Ayat 3, pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Tuhan mengutus murid-muridnya ini, dia bilang seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Ini sudah anak domba, kecil ya anaknya, bukan papanya domba, bukan mamanya domba yang dewasa, tapi seperti anak domba, kecil, lemah, dikirim di tengah-tengah serigala. Nah, serigala kita tahu bagaimana ganasnya, galaknya, tetapi di sini sebagai anak domba yang disertai Tuhan, bukan anak domba yang tidak ada kuasa. Nanti kita akan lihat bagaimana Tuhan memberi kuasa di situ. Tapi untuk memberitahu bahwa aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Di pembacaan yang lain dituliskan, hendaklah kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, dan waspada terhadap semua orang. Jadi di tengah-tengah serigala yang ada, anak domba itu harus cerdik, tulus, dan waspada. Jadi sekalipun kelihatannya lemah anak domba, tetapi dengan hikmat, ketulusan, kecerdikan dari Roh Kudus, mereka bisa menghadapi serigala-serigala dan lebih daripada pemenang di situ. Ayat 4, janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kita sudah baca di pembacaan sebelumnya bagaimana Yesus juga mengatakan seperti ini, tidak membawa apa-apa dalam arti andalkan Tuhan. Jangan andalkan kekuatan sendiri, jangan andalkan kepintaran sendiri atau andalkan manusia, tetapi benar-benar mengandalkan Tuhan yang sudah mengutus mereka.
Ayat 5, kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Nah, kalau kita pergi di satu rumah, di rumah kita sendiri, teruslah katakan damai sejahtera bagi rumah ini. Damai sejahtera di tempat di mana kita pergi. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Jadi tidak pernah sia-sia kalau kita memperkatakan damai sejahtera, baik atas rumah di mana kita pergi. Kalau mereka tidak mau terima di sini, dikatakan jika orang di situ layak menerima damai sejahteranya, maka salamnya tinggal atas mereka. Tetapi jika tidak, salam damai sejahtera itu daripadamu akan kembali kepadamu. Ayat 7, tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Jangan bilang, aduh saya tidak bisa makan ini, saya tidak bisa makan itu. Tuan rumah sudah kasih makanan dengan sepenuh hati, dengan sukacita menyediakan, baru bilang saya tidak bisa ini, saya tidak makan ini, saya tidak makan itu. Nah ini saya belajar sekali, saya dulu tidak suka banyak sekali, saya tidak minum ini, tidak makan itu. Jadi sangat merepotkan kalau pergi ke rumah orang karena banyak sekali saya disediakan dan saya tidak mau makan karena saya tidak suka atau saya tidak minum. Nah, puji Tuhan saya ikut kelas pemuridan dan di situ kami diajar untuk bagaimana melatih diri menyukai segala sesuatu. Jadi saat itu ternyata kita itu kalau latih diri bisa akhirnya bisa suka. Misalnya kopi dulu saya tidak pernah minum namanya kopi atau teh. Saya cuma air biasa. Tetapi dengan dilatih seperti itu melatih diri untuk mulai coba dan latih akhirnya sekarang saya minum kopi, saya minum teh. Jadi kalau orang sediakan teh atau orang sediakan kopi saya sudah bisa minum. Di mana dulu pasti saya tolak. Saya bilang saya tidak minum kopi, saya tidak minum teh, saya cuma minum air putih. Jadi yang seperti ini Tuhan Yesus bilang, tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Bagaimana orang bisa jengkel kan kalau sudah siapkan baru kita tidak mau. Sekalipun mungkin orang tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tetapi dalam hati ya mungkin jengkel karena sudah orang berusaha buatkan tetapi menolak dan tidak mau makan atau minum. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya, janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Jadi kembali Tuhan Yesus mengutus murid-murid ini untuk menyembuhkan orang-orang sakit yang ada, untuk memberitakan kerajaan Allah sudah dekat. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah. Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Kita pindah ke perikop berikut, Yesus mengecam beberapa kota. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Ini Tuhan Yesus mengecam Korazim dan Betsaida. Karena di sini dia katakan kalau di Tirus dan Sidon di tempat yang lain terjadi mujizat seperti yang telah terjadi di tengah-tengah mereka, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Artinya sudah melihat perbuatan-perbuatan yang luar biasa, mujizat yang Yesus lakukan, tetapi mereka tetap tidak mau bertobat dan tidak mau berkabung. Jadi orang-orang yang sudah melihat kuasa Tuhan dalam hidupnya dan tetap tidak mau bertobat, tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan dikatakan celaka.
Nah, kita sudah baca di Hosea bagaimana Tuhan mengecamnya pemimpin-pemimpin, imam-imam, orang Efraim karena eh, mereka diumpamakan, bahkan diumpamakan kasih mereka itu seperti kabut di pagi hari. Jadi embun di pagi hari. Jadi mereka bertobat, balik lagi ke situasi yang lama. Jadi Tuhan mau supaya benar-benar setia, kasih dan setia yang Tuhan mau mereka bertobat sungguh-sungguh. Dan ini di ayat 16 dikatakan, barang siapa mendengarkan kamu, para murid ini, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Jadi Yesus tekankan di sini bahwa orang yang mendengarkan murid-murid yang diutus ini, mereka mendengarkan Yesus juga. Dan yang menolak mereka ya, mereka menolak juga Yesus. Dan yang ditolak itu adalah dia yang mengutus aku. Dia yang mengutus Yesus adalah Bapaknya. Jadi menolak utusan Tuhan itu artinya menolak Yesus sendiri dan menolak Bapa. Nah, di bumi ini Tuhan kirimkan utusan-utusannya kepada kita. Nah, kalau kita dengarkan juga Yesus langsung dan Bapa langsung. Tetapi kalau kita tolak, ternyata kita menolak Yesus dan Bapa. Perikop yang berikut kembalinya ke 70 murid, perikop yang ketiga ini. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Jadi ini murid-murid sudah diberi kuasa waktu ditunjuk ya, waktu diutus berdua-dua. Tuhan tidak utus begitu saja. Tuhan Yesus memberikan kuasa. Dan ini dikatakan menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Jadi semua kuasa yang mereka lakukan itu waktu pulang lapor kepada Tuhan Yesus. Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Mereka melaporkan, menceritakan kepada Yesus dan Yesus bilang ya itu kuasa yang mereka pakai untuk menaklukkan setan-setan. Dalam hal ini adalah Yesus punya kuasa karena aku telah memberikan kuasa. Bukan kuasa mereka sendiri tetapi kuasa Yesus yang terdisplay melalui kehidupan murid-murid ini. Jadi ular dan kalajengking dan kuasa menahan kekuatan musuh bukan bisa dalam bentuk bukan ular benar dan kalajengking ya, tetapi ujian-ujian dalam hidup Tuhan memberikan kuasa untuk menaklukkannya, untuk kuat berdiri menghadapi ujian-ujian yang ada di dalam kehidupan. Ayat 20, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Yang paling utama bisa membuat bersukacita adalah kalau nama kita terdaftar di surga. Bukan Yesus bilang janganlah bersukacita karena roh-roh itu setan-setan tadi yang murid-muridnya bilang di ayat 17 takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Kita bersukacita karena nama kita terdaftar di surga. Perikop yang keempat, ucapan dan syukur dan bahagia. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Jadi Yesus melihat bagaimana bersyukur dan dia bergembira. Yesus bergembira itu dalam Roh Kudus. Dan dia bersyukur kepada Bapaknya bahwa Bapaknya menyembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, ya, tetapi dinyatakan kepada orang kecil. Nah, kadang di bumi
orang cuma melihat yang pandai, orang-orang besar, tetapi Tuhan sembunyikan hal-hal demikian kepada orang yang bijak menurut dunia atau pandai menurut dunia, tetapi Dia nyatakan kepada orang-orang kecil yang mau mempercayai Dia, mau mendengarkan Dia, dan kepada mereka anak yaitu Yesus berkenan untuk menyatakannya. Ayat 23, sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Perikop yang berikut orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Jawab Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Kembali kita lihat ahli Taurat, tujuannya bukan benar-benar tanya karena tidak tahu, tetapi hanya untuk mencoba Yesus. Nah, dia tanya kali ini, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Nah, Yesus balikkan pertanyaannya bahwa apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kau baca di sana. Dan dia tahu semua karena dia ahli Taurat. Dan Yesus bilang di ayat 28, "Jawabmu itu benar. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Nah, Yesus melihat jawaban ini benar dan Yesus bilang, "Perbuatlah demikian." Jadi yang dia sebutkan tadi ahli Taurat itu Yesus bilang untuk diperbuat, dipraktekkan. Nah, inilah yang kita baca terus firman Tuhan, supaya Roh Kudus ajar kita, bukakan kita apa yang menjadi kehendaknya supaya kita bisa memperoleh hidup yang kekal itu. Dan yang paling utama adalah perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Supaya kita hidup, mempunyai hidup yang kekal, seperti pertanyaan ahli Taurat itu adalah mengasihi Tuhan Allah tadi dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, dan itu akan membuat kita hidup. Nah, bagaimana kita mengasihi Tuhan? Kita bilang, oh ya, mengasihi Tuhan bagaimana? Itu kita ingat ada di Yohanes, penjelasannya di Yohanes 14 ayat 15. Bagaimana dikatakan di situ, barang siapa yang mengasihi aku, dia akan melakukan segala perintahku. Jadi mengasihi Tuhan adalah, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi bukan cuma bilang mengasihi, tetapi perintah Tuhan apa saja. Perintah Tuhan memberkati orang yang mengutuk, mendoakan orang yang menganiaya, mengampuni, rendah hati, semua perintah Tuhan kita ikuti. Itulah yang dikatakan melakukan, berbuat, perbuatlah demikian supaya kita hidup mengasihi Tuhan, melakukan segala perintahnya. Ayat 29, tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jadi dia mau tetap membenarkan diri. Dia masih bertanya lagi, "Siapa sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan.
Ini Tuhan Yesus sampaikan kepada ahli Taurat, contoh seseorang yang pergi dari Yerusalem untuk pergi ke Yeriko dan dihadang oleh penyamun, dirampok dan dipukul sampai hampir meninggal. Nah, ada 3 orang yang lewat. Yang pertama imam, ya ini imam pemimpin-pemimpin rohani. Kemudian orang Lewi juga, orang pemimpin yang melayani di rumah Tuhan, orang Lewi. Semuanya hanya melihat dia dan melewatinya. Tidak ada belas kasihan. Tetapi ayat 33 datang seorang Samaria. Dan orang Samaria ini yang dalam fakta mereka bermusuhan ya dengan orang-orang Yehuda. Dan dia melihat orang itu, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Tidak seperti imam dan orang Lewi tadi. Ayat 34, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Nah, ini bagaimana orang Samaria itu, dia balut luka-luka orang yang dirampok ini, dia siram lukanya dengan minyak dan anggur, bahkan dia naikkan ke atas keledai tunggangannya. Jadi dia yang jalan kaki tarik ini keledai untuk menolong orang ini. Dia bawa ke penginapan, dia rawat baik-baik, dan dia bayar lagi biaya penginapan itu dan minta supaya orang di penginapan merawat dia baik-baik. Dan dia sampaikan pesan, kalau ada yang lebih yang kau belanjakan, aku akan menggantikannya waktu aku kembali. Wow, dia mengurus dengan excellent, dengan sepenuh hati orang sakit ini, orang yang sudah hampir mati tadi. Ayat 36, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Tuhan Yesus balikkan kepada ahli Taurat pertanyaan setelah dia menceritakan kisah tentang orang Samaria yang menolong orang yang dirampok tadi oleh para penyamun. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Jadi yang Yesus bilang menjadi sesama dari orang yang jatuh itu bukan imam yang menjadi pemimpin-pemimpin rohani, bukan orang Lewi yang melayani di bait suci, tetapi ternyata orang yang punya belas kasihan, orang yang sekalipun dia bukan pelayan di rumah Tuhan, bukan pemimpin rohani, tetapi orang Samaria ini punya belas kasihan. Dan seperti inilah yang Tuhan mau supaya kita punya belas kasihan kepada sesama. Dan Yesus katakan kepada ahli Taurat ini, pergilah dan perbuatlah demikian. Karena dia tanya tadi bahwa siapakah sesamaku manusia? Di situ, siapakah sesamaku manusia? Nah, itu maksud Tuhan bahwa sesamanya manusia adalah saat dia punya belas kasihan kepada orang lain yang membutuhkan. Dan Tuhan mau supaya dia praktekkan hal itu kepada orang-orang di sekitarnya. Perikop yang terakhir, Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Amin. Nah, ini perikop terakhir tentang Maria dan Marta sudah sangat sering kita dengar ya. Sering dibagikan di gereja, sering dibagikan hamba-hamba Tuhan, pendeta. Dan kita lihat di sini bagaimana dua saudara ini
Satu, sibuk sekali melayani, yang sering sekali terjadi di rumah-rumah ya, saat ada tamu kita sibuk sekali di dapur, mau kasih apa, sediakan makanan. Jadi tidak ada waktu malah berbicara sama tamu. Tidak ada waktu untuk bincang-bincang karena cuma sibuk melayani di belakang. Em, yang intinya di sini Tuhan Yesus mau bilang, saya lihat ndak ada masalah melayani sih ya, karena memang butuh juga. Kalau Yesus ini dalam perjalanan haus juga, lapar juga bersama murid-murid, jadi memang ada yang dibutuhkan juga, ada yang melayani, masak di dapur semua. Tetapi intinya di sini yang dia datang malah menyalahkan Yesus. Dia bilang, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Nah, kalau dia dengan segenap hati, oke, bagianku saya senang lakukan masa ini, saya siapkan baik-baik. Tidak apa-apa, Maria rindu duduk di kaki Yesus, dia duduk di kaki Yesus, nanti saya datang juga sama-sama saat saya sudah selesai masak, saya sudah selesai siapkan. Tetapi di mana dia jengkel dan marah-marah karena tidak dibantu. Nah, ini sering terjadi ya saat kita merasa saya sendiri yang bikin semua, yang lain tidak. Nah, di bagian situlah yang em, Tuhan katakan kepada Marta, 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 engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Jadi Yesus mau supaya kita tidak khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tuhan Yesus mau kita dengan simpel rendah hati duduk di kaki Yesus. Hanya satu saja yang perlu di ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Duduk dekat kaki Yesus, mendengarkan perkataannya, itu tidak akan pernah diambil daripada Maria. Makanan dan minuman itu bisa cuma 2-3 menit ke belakang sudah hilang, tetapi bagian yang terbaik yang dipilih Maria tidak akan diambil daripadanya. Nah, pelajarannya untuk kita hari ini, apa bagian terbaik yang kita mau pilih hari ini, apa kesibukan-kesibukan yang kita lakukan, apakah itu kesibukan yang nantinya bisa diambil daripada kita atau kesibukan-kesibukan yang akan membawa bagian yang terbaik yang kita pilih yang tidak akan pernah diambil daripada kita, yaitu perkataannya yang memberi hidup, perkataannya yang menyembuhkan, perkataannya yang memulihkan, perkataannya yang menguatkan kita. Dan kalau kita terus-menerus lapar dan haus akan kebenarannya, dia akan penuhkan kita dengan yang kita butuhkan. Jadi mari terus datang dekat kepada Dia, dengarkan perkataannya. Kita terus lapar dan haus mencari dan mengenal Dia dengan sungguh-sungguh, dengan membaca firman-Nya setiap hari, merenungkan, mohon Roh Kudus, Ruach HaKodes terus menuntun kita untuk mengerti, dan setelah mengerti melakukan seperti perintah Yesus kepada eh, ahli Taurat ini, pergilah dan perbuatlah demikian. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan hati kita dan Roh Kudus terus menuntun untuk membukakan hal-hal baru, kebenaran yang baru supaya kita pergi dan perbuat seperti yang Tuhan Yesus bagikan, ceritakan di dalam pembacaan Lukas pasal 10 yang kita baca hari ini. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.